Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Sebelumnya terima kasih karena sudah menghadiri webinar pendidikan anti korupsi pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan pembawa materi hari ini adalah Etika Estuardani, Syarlistia Putri Halianti, dan Intan Bahirotul Mauidah. Jadi yang akan dibahas pada webinar kali ini adalah introduction yang berisi mengenai apa sih pendidikan anti korupsi itu dan apa tujuannya. Lalu kasus korupsi di Indonesia pada sektor pendidikan, kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru, kasus korupsi Rafael Alun Trisambodo, dan upaya menghindari korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda. Untuk kasus korupsi di Indonesia pada sektor pendidikan, berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch atau ICW, menunjukkan sebanyak 240 kasus korupsi pendidikan yang ditindak aparat penegak hukum atau APH pada 2016 sampai September 2021 melibatkan 621 tersangka. Dapat dilihat di sini, ini menunjukkan data ASN sebesar 46,3%, pihak sekolah sebesar 25,3%, penyedia pengadaan sebesar 20%, rektor dan wakil rektor sebesar 1,4%, kepala daerah dan wakil kepala daerah 1,1%, dan anggota DPR dan DPD sebesar 0,62%. Selanjutnya, korupsi penerimaan mahasiswa baru. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Rektor Universitas Negeri Lampung atau Unila, Karomani, bersama sejumlah pejabat kampus tersebut sebagai tersangka kasus suap seleksi mahasiswa jalur mandiri tahun 2022. Rektor Unila diduga mematok harga 100-350 juta rupiah untuk meloloskan mahasiswa masuk ke kampusnya. Ia mengantongi total dana suap hingga 5 miliar rupiah. Korupsi di perguruan tinggi negeri atau PTN dengan kedok penerimaan jalur mandiri sudah lama menjadi rahasia umum. Proses seleksinya yang cenderung tertutup membuka ruang bagi kampus untuk menerapkan praktik transaksional. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch, kasus suap penerimaan mahasiswa baru hanyalah satu dari 12 pola korupsi perguruan tinggi di Indonesia. Seleksi mahasiswa di berbagai belahan dunia memang rentan terhadap praktik korupsi dan suap. Hal ini terlihat dari penyuapan masif di beberapa kampus top Amerika Serikat pada tahun 2019 yang dijuluki skandal Varsity Blues, hingga korupsi pimpinan Unila di Indonesia. Keduanya bahkan memiliki kesamaan motif. Aktor intelektual dengan pengaruh dan kekuasaan mengumpulkan biaya besar dari orang tua yang putus asa untuk memasukkan anak mereka ke universitas bergengsi. Selanjutnya ada kasus korupsi Rafael Alun Trisambodo. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun melalui perusahaan konsultan pajak miliknya yang bernama PT Arta Mega Ekadana. Tak main-main, nilai gratifikasi itu mencapai 90.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 13 miliar rupiah jika dikonversi dengan kurs rupiah saat ini. KPK pun telah mengamankan uang senilai 32,2 miliar rupiah dalam safe deposit box milik Rafael yang sebelumnya telah diblokir oleh PPATK. Uang puluhan miliar rupiah tersebut berbentuk pecahan dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dan euro.
Dalam perkara ini, Rafael disangka melanggar pasal 112B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu untuk pasal tentang korupsi, pasal yang mengatur tentang korupsi terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi penyuapan, penerimaan mahasiswa baru antara lain Pasal 5 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dapat mempengaruhi jalannya pekerjaan tersebut dan berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 12 Ayat 1 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyebutkan bahwa setiap orang yang memberikan atau menawarkan suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk memperoleh fasilitas, hak atau kesempatan yang terkait dengan jabatan atau tugasnya dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar 250 juta. Lalu ada upaya untuk menghindari korupsi. Yang pertama, percepatan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan tumpang tindih perizinan berbasis lahan melalui implementasi kebijakan satu peta. 2. Pengendalian ekspor impor. Lalu yang ketiga, peningkatan kualitas data pemilik manfaat serta pemanfaatan untuk perizinan pengadaan barang atau jasa. Lalu yang keempat, perbaikan tata kelola di kawasan pelabuhan. Yang kelima, percepatan proses digitalisasi sertifikasi pendukung kemudahan berusaha. Yang keenam, penguatan digitalisasi perencanaan penganggaran di tingkat pusat, daerah, dan desa. Lalu yang ketujuh, peningkatan efektivitas pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Yang kedelapan, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi di subsektor mineral dan batu bara atau Minerba. Lalu yang ke-9, penataan aset pusat. Ke-10, penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi. Yang ke-11, optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah. Yang ke-12, penguatan aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP dalam pengawasan program pemerintah. Yang ke-13, penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana. Yang ke-14, optimalisasi pengawasan keuangan desa dan penataan aset desa. Lalu yang terakhir ada penguatan integrasi sistem informasi aparatur sipil negara atau ASN. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa silakan untuk Mutiara. Ya, terima kasih. Pertanyaannya akan kami tampung. Selanjutnya, silakan. Izin bertanya, bagaimana peran mahasiswa dalam mencegah korupsi di Indonesia? Baik, terima kasih untuk pertanyaan terakhir. Silakan Yurinda. Baik, terima kasih atas jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana peran masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia yang diwujudkan itu dalam bentuk apa? Terima kasih. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Mutiara.
sebenarnya apa faktor penyebab korupsi masih marak di Indonesia? Jadi, seorang yang korupsi itu pada dasarnya serakah dan juga tidak pernah puas, serta didukungnya oleh gaya hidup yang berlebihan, lalu pengungkapan atau pendidikan atas pelaku yang tidak mampu menimbulkan efek jera. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfia, yaitu bagaimana sih peran mahasiswa dalam mencegah korupsi di Indonesia? Mahasiswa dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah, kerja lapangan, atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi, dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan saran dan pendapat, serta bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terima kasih. Terima kasih telah menjawab pertanyaannya.